Di media sosial, sekarang kayaknya semua orang ngerasa pendapatnya paling benar. Perdebatan ada di mana-mana, saling serang dan saling klaim kebenaran. Tapi anehnya, kalau dicek akun-akun yang paling ribut justru fotonya random, followersnya ribuan, dan isi timelinenya copy-paste semua. Kira-kira mereka beneran pengguna asli atau cuma pasukan digital yang lagi dibayar buat bikin keributan ya? Hari ini Labirin Sejarah bakal bahas soal dunia buzzer, pasukan digital yang bisa mempengaruhi arah opini publik. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Kalau ngomongin soal buzzer, sebenarnya ini bukan fenomena baru. Asal katanya dari bahasa Inggris, buzz yang artinya dengungan atau keramaian. Jadi secara harafiah, buzzer itu kayak pembuat kebisingan atau pencipta kehebohan. Nah, di dunia digital dan politik, istilah ini dipakai buat nyebut orang, kelompok, atau akun yang tugasnya bikin isu rame di medsos, entah buat promosi, bentuk opini publik, atau malah ngegiring narasi sesuai kepentingan tertentu. Kalau ditarik mundur, konsep kayak gini sebenarnya udah ada dari dulu, bahkan sebelum era medsos. Di zaman dulu, kampanye politik udah sering pakai pembuat heboh versi manual, kayak sebar pamflet, bayar media, atau bikin kerumunan massa buat ngangkat citra kandidat. Bedanya dulu masih offline. Nah, istilah buzzer mulai populer di era media sosial. Amerika Serikat jadi salah satu negara pertama yang manfaatin buzzer dengan strategi digital yang serius. Puncaknya sekitar tahun 2008 sampai 2012, waktu kampanye Barack Obama. Tim Obama tuh jago banget buat main medsos. Mereka rekrut relawan, pakar digital, dan influencer buat nyebarin pesan positif tentang program-programnya Obama. Tujuannya waktu itu masih oke banget, yaitu buat ngajak anak muda melek politik, nyebarin informasi, dan bangun citra kandidat lewat jalur digital. Tapi setelah kesuksesan Obama, strategi ini mulai dilihat potensinya sama politisi lain di berbagai negara. Salah satunya Donald Trump di pemilu 2016. Bedanya, Trump nggak cuma pakai buzzer buat promosi positif, tapi juga ngegunain sebagai senjata serangan. Akun-akun buzzer pro-Trump rajin banget bikin narasi miring tentang Hillary Clinton, nyebarin meme, framing berita, bahkan hoax supaya opini publik terbelah. Disinilah buzzer mulai bertransformasi dari alat kampanye yang bersih jadi senjata propaganda politik. Dan di sini juga buzzer di Amerika mulai disebut astroturfing. Hal yang sama juga kejadian di negara lain. Misalnya di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte pada 2016 dikenal manfaatin pasukan buzzer buat nyerang lawan politiknya, bahkan nyerang jurnalis dan aktivis HAM. Di Brasil, Presiden Jair Bolsonaro pada 2018 juga pakai strategi serupa, yaitu dengan ribuan akun buzzer yang dipakai buat nyebarin berita pro pemerintah dan menggempur oposisi. Jadi setelah era Obama, buzzer bukan lagi cuma soal promosi kandidat, tapi juga udah naik level jadi alat perang opini di dunia digital. Nah, terus sejak kapan dan gimana ceritanya sih buzzer ini jadi rame di Indonesia? Awal ceritanya sekitar tahun 2012 waktu Pilkada DKI Jakarta yang panas banget ketika Joko Widodo berhadapan dengan gubernur incumbent Fauzi Bowo alias Foke. Waktu itu buzzer masih kecil-kecilan, kebanyakan akun Twitter yang dibayar buat bikin hashtag trending dan ngeblow up isu tertentu. Strateginya sederhana, tapi dampaknya lumayan kelihatan. Terus masuk ke pemilu 2014 waktu Jokowi berhadapan sama Prabowo. Nah, di sini buzzer benar-benar meledak. Dua kubu sama-sama pakai pasukan medsos, saling serang lewat meme, hashtag, framing berita, bahkan fitnah. Strateginya juga udah makin terorganisir dengan adanya tim kreatif, admin konten, sampai analis data. Buzzer nggak cuma bikin keramaian, tapi juga nyiptain narasi besar yang bisa memecah perhatian publik dan ngatur arus percakapan. Puncaknya ada di pemilu 2019. Perang buzzer jadi masif banget, sampai bisa dibilang udah jadi industri. Ada tim-tim profesional yang ngelola ratusan bahkan ribuan akun, baik yang dibiayai langsung tim sukses maupun buzzer bayaran lepas yang bisa dipesan buat ngebela atau nyerang siapa aja. Teknologi pun ikut dipakai, mulai dari bot, automation, dan analitik canggih jadi bagian dari strategi perang opini digital. Nah, mulai 2020 sampai sekarang, buzzer di Indonesia udah makin berkembang. Nggak cuma dipakai pas pemilu, tapi juga buat ngatur citra pemerintah, nyerang oposisi, sampai ngeliatin isu-isu sensitif supaya publik fokus ke hal lain.
Beberapa pengamat bahkan bilang buzzer sekarang udah kayak tentara digital yang bekerja layaknya pasukan bayangan di dunia maya. Singkatnya, perjalanan buzzer itu unik. Awalnya lahir sebagai alat kampanye positif di era Obama, lalu berubah jadi senjata propaganda di tangan Trump, Duterte, Bolsonaro, dan banyak politisi lain, sampai akhirnya menjelma jadi industri besar di Indonesia. Dari pembuat ramai jadi pembuat gaduh, buzzer sekarang punya peran besar dalam mempengaruhi apa yang kita lihat, baca, dan percayai di medsos. Nah, sekarang kita masuk ke belakang layar. Gimana sih sebenarnya buzzer ini bekerja? Jadi mereka ini nggak kerja sendiri-sendiri, tapi lebih kayak tentara digital yang punya struktur rapi. Pertama, soal struktur organisasinya. Ini bisa beragam banget, ada yang model single fighter, yaitu buzzer independen yang ditugasin satu-satu, tapi yang lebih umum dan powerful itu model jaringan piramida. Di puncak ada project manager yang dapat arahan langsung dari klien lewat perantara. Nah, si project manager ini ngasih instruksi ke para koordinator, terus koordinator yang ngebagi-bagi tugas ke ratusan, bahkan ribuan akun di bawahnya. Jadi, satu perintah dari atas bisa langsung dieksekusi rame-rame. Terus, uangnya dari mana? Siapa yang mau bayar buat bikin rame-rame di medsos? Sumber dananya ini biasanya dari pihak yang punya kepentingan besar, misalnya partai politik, tim sukses kandidat pemilu atau pilkada, pengusaha yang dekat dengan kekuasaan atau kelompok kepentingan tertentu yang pengaruhnya pengen dilindungin. Dana yang dikeluarin juga bisa gede banget, karena ini dianggap investasi buat ngelindungin citra atau bahkan ngejatuhin lawan. Sekarang kita bahas teknik dan taktiknya yang bikin mereka jadi efektif. Mereka punya playbook sendiri dan kita mulai dari massive engagement yang jadi teknik paling dasar. Begitu ada perintah, semua akun buzzer bakal serentak like, retweet, reply, atau quote tweet sebuah konten dalam jumlah masif. Tujuannya supaya algoritma medsos ngirain ini lagi viral beneran dan langsung naikin ke trending topik. Jadi trending topik yang kita lihat itu belum tentu organik dan bisa aja lagi dikerjain sama pasukan buzzer. Yang kedua ada narrative building atau membangun narasi. Buzzer itu jagonya bikin jargon atau tagar yang catchy dan emotif. Tagar ini terus diulang-ulang dan disebar sampai melekat di kepala publik. Tujuannya supaya narasi yang mereka bikin jadi dominan dan dianggap sebagai suara rakyat. Padahal itu hasil strategi komunikasi yang dipikirin matang-matang. Terus ada teknik attack and defend, kerjanya ya dua itu. Attack yaitu nyerang dan ngejatuhin credibility lawan dengan berbagai cara, dari yang halus sampai yang kasar, dari bongkar aib sampai bikin fitnah nggak berdasar. Kalau defend, yang ngebela kliennya mati-matian, bahkan kalau kliennya lagi salah sekalipun. Semua kritik ke kliennya bakal dibalas dengan serangan balik yang udah disiapin, atau kadang bahkan cukup ngebela dengan kata-kata kasar, yang penting bikin citra kliennya seolah masih dicintai. Nggak jarang juga para buzzer ini saling teriak buzzer ke orang lain buat saling menyerang. Nah, last but not least, ada astroturfing yang bisa dibilang teknik paling licik. Astroturfing itu adalah taktik buat nyiptain ilusi seolah-olah ada dukungan publik yang luas dan organik terhadap suatu isu atau kebijakan. Padahal semua itu direkayasa. Jadi kita bakal ngira kalau kita ngelihat rumput asli alias grassroots, tapi sebenarnya itu rumput plastik alias astroturf. Misalnya sebuah kebijakan kontroversial tiba-tiba dibanjiri dukungan dari akun-akun yang datar komentarnya kayak, "Langkah yang bagus, Pak," atau "Dukung terus kebijakan pemerintah." Itu bisa aja astroturfing dan bukan suara rakyat beneran. Atau dalam hal ini, buzzer juga bisa berperan dalam menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, atau bahkan kadang memprovokasi kerusuhan dengan cara menggaungkan narasi tertentu secara masif. Kadang, pola ini dipakai buat ngaburin isu utama yang lagi rame dibicarain dan nyiptain kesan seolah-olah suara tersebut ngewakilin mayoritas publik. Dalam beberapa kasus, aksi protes pun bisa disusupi narasi-narasi provokatif yang berpotensi memicu ketegangan dan memperkeruh situasi. Kasus-kasus astroturfing terkenal juga banyak terjadi di luar negeri. Contohnya, pada pemilu AS 2016, perusahaan Cambridge Analytica ngumpulin jutaan data pengguna Facebook tanpa izin dan manfaatin buat nargetin pesan politik personal. Hasilnya tercipta ilusi seolah-olah ada dukungan masif buat kandidat tertentu, padahal semuanya diatur lewat algoritma. Terus ada juga troll farms di Rusia yang bikin ratusan ribu akun palsu buat memanipulasi opini publik Amerika, bahkan ikut memicu polarisasi sosial lewat debat ras, agama, dan politik.
Sementara itu di China ada yang namanya 50 Cent Army alias pasukan digital bayaran yang dibayar sekitar 0,5 yuan per postingan buat memenuhi internet dengan komentar pro pemerintah dan nenggelemin suara-suara yang kritis. Kalau kita lihat pola-pola ini, jelas banget kalau astroturfing bukan sekedar fenomena lokal, tapi bagian dari perang opini global. Bedanya di Indonesia istilahnya buzzer, sedangkan di luar negeri mereka punya troll farm, cyber troops, atau 50 Cent Army, tapi tujuannya sama buat nyiptain persepsi publik yang dikendalikan. Bisa dibilang keberadaan buzzer ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bikin efek yang kadang bikin gregetan, tapi di sisi lain, bagi yang punya kepentingan, buzzer memang dirasa efektif. Sekarang yuk kita obrolin soal dampak buzzer. Soalnya kehadiran mereka ini benar-benar ngaruh ke cara kita lihat informasi dan politik di medsos. Kalau ngomongin dampak negatifnya, efeknya lumayan serius nih. Pertama soal polarisasi. Buzzer itu emang jagonya ngebangun tembok pemisah. Mereka sengaja mempertajam perbedaan dan memicu konflik sosial. Yang akhirnya terjadi, masyarakat jadi terkotak-kotak. Kubu A versus kubu B yang tadinya cuma beda pilihan bisa berubah jadi dendam pribadi. Ini yang bikin suasana jadi panas dan gak sehat. Kedua, mereka jadi pengeras suara utama buat hoax dan disinformasi. Informasi palsu dan teori konspirasi yang seharusnya gampang dipadamin jadi hidup dan menyebar luas karena dibantu sama buzzer. Mereka sengaja memelintir fakta, bikin narasi yang sensasional biar bisa jadi viral. Akibatnya banyak orang yang ketipu dan percaya sama informasi yang salah. Bahayanya bisa bikin rusuh, bahkan nyawa bisa melayang karena hoax. Kayak kasus waktu pandemi dulu yang bilang kalau COVID itu konspirasi, atau vaksin itu berbahaya, yang bikin banyak orang takut buat divaksin sehingga semakin banyak korban yang jatuh. Ketiga, mereka ngubah perang narasi jadi lebih penting daripada debat substansi. Alih-alih diskusi yang mendalam tentang program dan kebijakan, yang terjadi malah perang meme, saling hina, dan adu hashtag. Isu-isu yang seharusnya didiskusikan dengan kepala dingin, jadi tenggelam karena dikaburin sama keributan yang sebenarnya dangkal dan gak penting. Terus publik jadi lupa deh sama hal-hal yang esensial. Terakhir, yang paling bahaya adalah erosi kepercayaan. Karena buzzer banyak yang nyamar jadi akun netral atau relawan, masyarakat jadi susah banget ngebedain mana informasi yang jujur dan mana yang cuma iklan berbayar. Perlahan-lahan ini ngerusak kepercayaan kita bukan cuma sama media, tapi juga sama institusi pemerintah dan demokrasi itu sendiri. Rasanya semua hal di medsos itu penuh dengan muatan kepentingan yang bikin kita jadi skeptis dan males nyari informasi. Nah, sekarang kita bahas sisi positifnya. Dari kacamata klien yang bayar buzzer, tentu aja mereka sangat berguna. Bagi mereka, buzzer itu efektif banget buat nge-branding dan kampanye. Nggak perlu repot bangun engagement organik dan makan waktu lama, tinggal dorong lewat buzzer, pesan mereka bisa langsung tersebar cepat dan masif. Hemat waktu, hemat tenaga. Sebenarnya buzzer juga bisa dipakai buat hal-hal positif kalau arahnya benar. Misalnya kampanye sosial kayak Save Forest atau Bangga Buatan Indonesia, dengan daya jangkau buzzer yang gede, informasi penting bisa cepat sampai ke banyak orang. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di alatnya, tapi siapa yang pakai dan apa tujuannya. Masalah lainnya, masyarakat itu punya kecenderungan buat lebih gampang kepancing hal-hal negatif daripada positif. Jadi kalau para buzzer ini nyebarin hal buruk atau bahkan fitnah, bisa nyiptain semacam echo chamber di media sosial, di mana satu narasi diputer-puter terus sampai banyak orang percaya, meskipun itu bertentangan sama fakta dan data. Alhasil, hoax atau disinformasi terhadap isu-isu tertentu jadi susah banget buat dilurusin, karena orang keburu yakin kalau itu adalah fakta yang sebenarnya. Yang bikin makin ngeri, buzzer ini bisa jadi pintu masuk buat agenda yang lebih gelap. Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja manfaatin kekacauan opini publik demi kepentingan mereka sendiri. Polarisasi diciptakan, perpecahan dipelihara, dan masyarakat dipaksa saling curiga. Dan kalau kita lengah, bukan cuma kebenaran yang hilang, tapi persatuan kita juga bisa ikut runtuh. Nah, kalau ngelihat kondisi medsos Indonesia sekarang, terutama sejak Pilpres tahun 2024 kemarin, rasanya kayak lagi nonton pertandingan buzzer. Setiap hari medsos kita dipenuhi sama saling tuding.
Capres, caleg, partai, semuanya sibuk nunjuk jari dan saling menuding kalau lawannya itu dibayar, buzzer, atau pasukan cyber. Seru sih lihat dramanya, tapi ujung-ujungnya bikin publik jadi bingung, yang mana sih yang benar? Gimana enggak? Di tengah banjirnya informasi, kita jadi susah banget bedain mana suara rakyat yang beneran tulus, mana yang cuma settingan atau pesenan dari elit. Contoh paling gampang itu kita lihat aja tagar-tagar yang tiba-tiba trending hampir setiap hari. Kadang isunya random banget, tiba-tiba jadi topik panas. Tapi kalau dicermatin, banyak dari tagar itu sebenarnya didorong sama akun-akun yang ciri-cirinya mirip banget, dengan nama aneh, follower banyak, tapi engagement-nya dikit, dan isi timeline-nya itu-itu doang. Jadi trendingnya bukan karena viral organik, tapi dinaikin pakai kuda besi bot dan jaringan para buzzer. Jadinya medsos yang mestinya tempat diskusi sehat, malah berubah jadi lapangan perang narasi yang dikendaliin dari belakang layar. Kita sebagai netizen biasa jadi cuma bisa nebak-nebak mana yang jujur dan mana yang bohong. Serem sih, tapi ya inilah tantangan zaman sekarang. Kita harus makin pintar dan melek digital biar nggak gampang kejerumus dan jadi korban permainan para buzzer. Nah, terus gimana dong? Apa buzzer itu ilegal? Ini pertanyaan yang jawabannya abu-abu. Secara hukum jadi buzzer bayaran itu sendiri nggak ilegal. Tapi aktivitas mereka seringnya nyerempet-nyerempet ke wilayah yang melanggar hukum. Misalnya kalau mereka nyebarin hoax, mereka bisa kena Undang-Undang ITE. Kalau mereka ngungkit-ungkit sara atau nyebarin ujaran kebencian, itu juga bisa dipidana. Atau kalau mereka pakai data pribadi kita tanpa izin, mereka bisa ketangkep Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Jadi profesi sebagai penyebar pesan bayaran alias buzzer itu legal, tapi alat dan muatannya yang sering bikin masalah. Ada beberapa hal yang bikin tantangan buat pemerintah dan penegak hukum jadi rumit banget. Pertama, sulit banget bedain mana buzzer bayaran dan mana pendukung beneran yang tulus. Kedua, pemerintah juga harus hati-hati supaya regulasi nggak malah membatasi kebebasan berpendapat. Terus nelusurin jaringan buzzer yang pakai akun anonim dan ribuan bot itu susah banget, karena mereka biasanya pakai identitas palsu, VPN, dan pola sebar informasi yang terorganisir rapi, jadi jejak digitalnya sulit dilacak. Terus gimana caranya biar kita nggak gampang kepancing sama buzzer? Sederhana kok. Pertama, pakai kepala dingin dan cek dulu sumber informasinya. Kalau akunnya anonim, pakai foto profil random, dan cuma bikin postingan provokatif tanpa jelas siapa dia, itu patut dicurigai. Sekarang juga banyak banget buzzer yang pakai private account buat kelihatan eksklusif, padahal tujuannya biar susah dilacak dan cuma nyebar narasi ke lingkaran orang-orang yang sepemahaman. Jadi jangan langsung percaya cuma karena akunnya digembok. Kedua, lihat polanya. Buzzer biasanya nyebarin info yang sama persis di banyak akun dalam waktu berdekatan. Kadang mereka bikin narasi panas di akun private dulu, baru didorong ke akun publik biar kelihatan viral secara organik. Kalau isinya cuma nyulut emosi tanpa data yang jelas, jangan buru-buru dipercaya ya. Dan yang paling penting, biasakan bandingin info dari beberapa sumber, jangan cuma dari satu akun atau satu sisi aja. Intinya, makin tenang kita baca berita, makin susah buzzer bikin kita kebakar emosi. Dengan kemampuan berpikir kritis dan rajin verifikasi informasi sebelum kita nge-share sebuah berita, kita jadi punya tameng dan juga bisa ngebantu ngurangin penyebaran hoax dan disinformasi. Jadi jangan asal percaya sama akun yang nyebar berita-berita trending, cek faktanya dulu dan cari sumber yang bisa dipercaya. Buzzer itu sebenarnya cuma produk dari perubahan zaman, di mana perhatian kita jadi komoditas berharga dan demokrasi lagi bertarung di dunia digital. Mereka adalah industri gelap yang punya kekuatan besar buat bikin rame dan pecah belah. Nah, di titik ini kita harus nanya ke diri kita sendiri. Kemana arah ruang digital Indonesia? Apakah kita mau terus-terusan dijajah sama perang narasi yang dibayar? Atau kita mau bangun diskusi yang sehat dan substansial? Jadi, yuk kita akhiri dengan aksi nyata. Jadiin diri kita pengguna medsos yang cerdas. Selalu cek dan verifikasi sebelum share, waspada sama akun-akun anonim yang nyerocos tanpa arah, dan fokuslah pada isi informasi, bukan pada seberapa keras orang teriak. Jangan cuma mau dengar berita yang sesuai sama apa yang kita percayai atau pihak yang kita dukung. Tetaplah berpihak pada fakta dan data. Karena kalau kita hanya mau mendengar apa yang kita suka, kita justru gampang dipecah belah sama para buzzer yang jadi alat kepentingan pihak-pihak tertentu. Kalau
kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.